kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat dan semoga berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, Bapak minta untuk memimpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari waktu pertemuan sebelumnya? Masih. Mungkin anak-anak masih ingat tentang pengertiannya. Ya, siapa yang masih ingat tentang apa itu mobilitas sosial? Tiara, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat. Ya, benar sekali. Salut. Ya, benar sekali Tiara ya. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Kita kalian ketahui bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan ya, perpindahan status dari status yang satu ke status yang lain. Ya, bisa berbentuk vertikal, bisa berbentuk horizontal. Nah, kita akan membahas sekarang bentuk-bentuknya. Apa saja sih bentuk-bentuk mobilitas sosial tersebut? Itu yang akan kita bahas sekarang. Kemudian bagaimana upaya seseorang untuk meningkatkan status sosialnya, seperti itu. Bagaimana upaya seseorang untuk mempertahankan status sosialnya supaya tidak turun. Itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, materi yang kita bahas hari ini itu adalah dari kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Materi pokoknya adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Submaterinya adalah mobilitas sosial. Materi kita tetap di mobilitas sosial seperti yang kemarin kita membahas tentang pengertiannya. Sekarang kita fokus ke bentuk-bentuk mobilitas sosialnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita akan laksanakan hari ini, setelah anak-anak mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial dengan benar. Itu yang pertama. Ya, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak mobilitas sosial dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menganalisis permasalahan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Nah, materi ini yang kita pelajari adalah materi penting ya. Kenapa ini dikatakan materinya cukup penting? Karena setelah mempelajari materi ini, ya ini kita juga akan gunakan sebagai patokan apa upaya kita untuk meningkatkan status sosial kita. Setelah misalkan status yang dari status sosial yang rendah ke sosial yang tinggi. Kemudian bagaimana upaya kita untuk mempertahankan status tersebut? Seandainya status sosial kita terpaksa turun misalkan. Ya, terpaksa turun. Apa langkah-langkah kita untuk bangkit kembali untuk meraih mobilitas sosial yang kita inginkan atau gerak sosial yang kita inginkan. Nah, baik anak-anak, untuk memperdalam materi kita hari ini, ya, silakan anak-anak perhatikan video tersebut. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video yang Bapak suguhkan tadi, kira-kira pesan moral apa sih yang ingin disampaikan dalam video tersebut? Siapa yang bisa? Silakan nanti. Dari video tersebut saya dapat menyimpulkan agar seorang anak yang ingin menjadi dosen sejak kecil, namun ekonomi keluarganya sedikit sulit, sehingga dia saat kuliah mendapat beasiswa, hingga akhirnya waktu dia berusia 25 tahun akhirnya mendapat gelar dosen dan mampu memperbaiki ekonomi keluarganya dari keluarga miskin menjadi mampu membeli rumah dan membeli mobil atau makanan sebagainya. Ada pergerakan sosial nggak di dalamnya? Ya, ada pergerakan sosial. Pergerakan sosial yang seperti apa? Vertikal. Ya, vertikal ke atas. Ya. Beri salut. Baik anak-anak, silakan perhatikan buku kalian di halaman 85. Buku paketnya 85 kita akan
sosial. Ya, di bentuk-bentuk mobilitas sosial tersebut, di situ ada bentuk-bentuknya ya, ada yang vertikal ke atas, vertikal ke bawah, horizontal, ya, mobilitas intragenerasi, intergenerasi dan lain sebagainya. Ya, nah, dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan metode diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Kita akan bekerja dalam kelompok sekarang. Nah, teknis bagaimana kita membentuk kelompok? Bapak harapkan kelompoknya itu nanti kalian berbaur ya. Berbaur ya, tidak boleh memilih teman untuk diajak berkelompok, berbaur. Semua harus sama. Ya, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang semua sama, semua pintar. Ya, teknisnya adalah bagaimana kita membentuk kelompok, kita melaksanakan hitungan nanti. Bapak ingin membuat kelompok 8 kelompok. Ya, 8 kelompok, masing-masing anak itu masing-masing kelompok terdiri dari 5. Ya, 5 sampai 6 orang. Ya, teknisnya adalah kita akan berhitung ya dari 1 sampai dengan 8. Ini nanti dimulai oleh Ananda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai pandai. Kemudian dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Paham? Paham. Bisa dimulai? Bisa. Silakan Ananda mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sudah? Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah ingat ya, ingat nomor yang kalian sebutkan tadi. Masih ingat nomor yang kalian sebutkan tadi? Kalau masih ingat, sekarang silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan. Bapak akan membagikan SKPD ya. Baik anak-anak, silakan anak-anak perhatikan SKPD dengan baik ya. Apa suruhannya di sana, kemudian baca dengan baik ya, baca dengan baik suruhannya, kemudian cermati ya apa yang dimaksudkan di sana ya. Misalkan contoh di paling atas di sana kan ada kelompok. Ya, tuliskan nama kelompok kalian, misalkan seperti yang kalian sebutkan tadi, kelompok 1, kelompok 2 dan lain sebagainya. Ya, kemudian di bawahnya kan ada di sana nama anggota kelompok. Ya, di nama anggota kelompok silakan tuliskan nama lengkap beserta nomor dan kelas. Ya, tuliskan kalian. Nah, kemudian di bawahnya ada suruhannya ya, baca dengan baik. Kemudian di dalam LKPD di sana ada berapa kasus yang harus kalian bacakan? 2. Ada 2 kasus yang harus dipecahkan ya. Contoh kasus yang pertama, Bapak akan jelaskan dulu tentang kasusnya ini. Ya. Di kasus yang pertama, Bu Mustika adalah seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Sleman. Sebagai guru IPS, Bu Mustika menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Bu Mustika juga melaksanakan tugas-tugas administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Bu Mustika diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, gerak sosial dari seorang guru kemudian menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Bu Mustika merupakan titik-titik ya. Di pertanyaannya adalah mobilitas seperti apa yang dialami oleh Bu Mustika? Nanti kalian jawab di LKPD kalian masing-masing. Paham? Paham. Silakan sekarang mulai dikerjakan LKPD-nya. Untuk memperdalam materi kalian literasinya bebas ya, mulai dari buku paket, ya, kemudian dari LKS mungkin bisa, kemudian dari buku-buku lain yang menunjang yang relevan, kemudian dari terus itu yang relevan ya, yang relevan dengan pembelajaran yang kita bahas hari ini. Ya, di WA Group Kelas, juga sudah Bapak tautkan, sudah Bapak share link yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Ya, ada materi tentang misalkan tentang seperti Wikipedia dan link video. Ya, silakan kalian pilih di sana. Apakah kalian sedang melihat videonya? Apa sedang membaca? Silakan pilih kalian sendiri semua. Baik anak-anak,
dari apa yang sudah kita lakukan tadi, kalian sudah menganalisis dan lain sebagainya. Kira-kira siapa yang mau memberikan komentar ya, memberikan komentar dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai kalian selesai menggunakan LKPD ini. Silakan, siapa yang mau? Angkat tangan. Silakan Ananda. Jadi yang kami pelajari dari materi hari ini yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial terdapat dua bentuk mobilitas, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. Mobilitas vertikal mempunyai dua bentuk, yaitu mobilitas sosial ke atas, sosial climbing, dan mobilitas sosial ke bawah, sosial living. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal dapat dibedakan atas bentuk, yaitu mobilitas sosial antar wilayah dan mobilitas antar generasi. Ya, beri salut. Terima kasih Ananda ya sudah menjelaskan dengan jelas sekali bahwa mobilitas sosial itu ada yang mobilitas sosial secara horizontal, ya artinya status sosial seseorang tetap, tetapi memang tetap ada perubahan namanya perpindahan, ada mobilitas di dalamnya, tetapi status sosial seseorang yang mengalami mobilitas sosial horizontal, dia relatif status sosialnya tetap. Kalau mobilitas sosial vertikal itu vertikal berarti dari atas ke bawah. Bisa mobilitas sosial vertikal ke atas jadi dikatakan sebagai social climbing, atau mobilitas sosial vertikal ke bawah. Ada yang disebut juga dengan social sinking. Ya, nah bagi kalian anak, nah dari yang sudah kita pelajari hari ini, ya nanti untuk minggu depan yang kita akan laksanakan atau pertemuan berikutnya yang akan kita laksanakan adalah kita akan mempresentasikan, ya mempresentasikan dari apa yang sudah kalian dapatkan dalam LKPD. Ya, tentunya dalam mempresentasikan apa yang kalian sudah siapkan di LKPD ini harus ada media. Ya, harus ada media. Nah, media apa yang bisa kalian siapkan? Ini contoh media. Ya, yang pertama bisa kalian membuat sebuah pamflet yang digunakan yang dibuat dari kertas manila. Baik anak-anak, mungkin waktu kita tinggal beberapa menit lagi sebelum Bapak tutup. Mungkin ada yang perlu kalian tanyakan dulu? Tidak? Sudah jelas? Ya. Dari pembelajaran yang kita laksanakan sudah jelas? Sudah ada yang perlu ditanyakan dulu? Nah, kemudian dari persiapan untuk di pertemuan berikutnya, ada yang perlu kalian tanyakan lagi? Sudah jelas? Ya. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian buat? Dan alat-alat apa yang harus dipersiapkan? Sudah jelas? Ya. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti hari ini akan kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Nah, sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dan belajar bersama di hari ini. Untuk itu, ketua kelas Bapak minta untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Ya, selanjutnya Bapak akan tutup dengan Pramesanti. Pada asana. Pramo Santi. Om Santi 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 Om.